Oke guys, ini dengan channel Sahabat Sinaf. Ini adalah review perdana dari review mobil di Sahabat Sinaf. So hari ini kita punya tamu spesial adalah Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq is mobil listrik yang teman-teman nanti akan kita bawa kepada dimensi yang berbeda daripada mobil yang konvensional. Mobil yang bunyinya normal, mobil yang bunyinya besar, banyak getarannya. Hari ini kita akan bawa teman-teman kepada Hyundai Ioniq, mobil listrik, mobil yang sangat halus. Is the future of the automobile. So stay tuned. Infrastrukturnya juga belum siap, jadi buat saya lebih prefer dengan bensin aja. Guys, kita akan buktikan apakah Bang Abe ini temen gua. Dia maniak mobil, ya kan? Dia maniak mobil, mobilnya banyak banget, semuanya nggak ada yang standar, keren-keren semua, tapi nggak ada yang listrik. Gua bilang kalau belum punya mobil listrik sama aja kayak belum punya Brompton. Oke, kita buktiin hari ini guys. Oke guys, so kita lagi mau coba test drive mobil listrik. That is the future of automobile. Ya teman-teman mungkin udah paham kalau dulu kita pakai mobilnya karburator, kemudian pindah ke injection. Sekarang adalah mobil listrik. Mobil listrik nanti kemudian akan dilanjutkan dengan autonomous driving, ya dimana orang-orang nggak perlu lagi nyupir. Ini sore ini gue masih pegang setirnya. But one day mungkin gue udah nggak perlu pegang setirnya, gue cuma tinggal masukin doang tujuannya kemana, dan mobil jalan sendiri. So it's a part of the journey daripada automotive industry. Feeling pertama, kesan pertama, impression pertama pada saat masuk mobil ini sangat futuristic. Bukan futuristik yang gimana-gimana, tetapi membawa kita kepada dunia yang berbeda. Pada saat kita pencet start stop button tadi, praktis nggak ada suaranya apa-apa, nggak ada getaran apapun, dan teman-teman lihat displaynya, mulai dari display di dashboard, displaynya juga sangat futuristik ya, berbeda dengan model-model biasa yang masih pakai jarum, pakai angka. Ini udah full screen, dan full screennya berbeda dengan beberapa mobil yang lainnya ya di kelasnya. Displaynya sangat-sangat tajam. Nah, jadi kalau saya ngelihat ini mengingatkan saya sama komputer, jadi ingat kerja gua. It's a global car, it's international standard. Kemudian teman-teman lihat di displaynya juga totally different. Menurut saya mereka sudah berhasil menggabungkan campuran antara futuristik dengan kondisi sekarang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena lihat di sini praktis nggak ada dedicated button, semuanya touch button, nggak ada tombol-tombol yang keluar. Ya, tapi kalau teman-teman lihat di sini masih ada tombol-tombol button. Ya kenapa? Karena kayaknya tim Hyundai itu paham sekali bahwa kalau semuanya full digital, maka untuk mengoperate sesuatu jadi perlu beberapa langkah. Di sini ada tombol-tombol dedicated khusus untuk menunjukkan bahwa ini kita mengendarai electric car, dan aksesnya sangat mudah. Dia provide dua buttons. Yang pertama di sini dia kasih tanda bintang. So pada saat teman-teman pencet tanda bintang, maka akan keluar semua
mengenai kondisi baterainya sisa berapa, kemudian berapa lama kita perlu ngecharge-nya. Misalnya pakai DC charger cuman perlu 1 jam saja ngecharge-nya. Kalau pakai AC adapter kita perlu 2 jam sampai 6 jam, depends kepada adapter yang kita gunakan. So Hyundai sangat pandai ya menjaga transisi orang dari mobil konvensional ke mobil full listrik ya, dengan mereka care mempersiapkan beberapa button yang memang dedicated untuk melihat indikator-indikator kelistrikan ya. Itu yang saya lihat, yang saya rasakan begitu kita masuk ya. Kesan yang kedua, pada saat masuk mobil ini adalah untuk passenger car, untuk drivers oriented car ya, orang-orang yang senang nyopir mobil. Mobil ini harganya kalau compare kepada mobil biasa tidak murah, harganya sekitar 600-670 juta untuk yang trip paling tinggi, tapi untuk mobil listrik ini yang paling murah. So mobil ini cukup berorientasi kepada pengemudi. Contoh misalnya kayak steering, walaupun ini bukan mobil sports car, tapi mereka menggunakan flat bottom steering wheel. So kalau teman-teman lihat di sini ini flat bottom, ya beda dengan mobil-mobil yang biasa Hyundai. Ya biasanya mobil ini cuma dipakai untuk mobil-mobil yang high performance car, sports car, ataupun beberapa misalnya memang mobil yang sangat terkenal, sangat ikonik driver oriented car, seperti misalnya VW Golf. Ya. Yang kedua, mereka juga siapin head adjuster, tidak fancy, tetapi saya melihat ini bahwa Hyundai pengen kita pengemudi dari Hyundai Ioniq itu mendapatkan sitting position yang terbaik. They can enjoy the car dengan as much as possible, dengan harga yang masih masuk di kasaran dihitung murah untuk mobil listrik, masih bisa banyak adjustment. Yang kurang menurut saya cuma satu, adalah lumbar support ya, akan sangat bagus, tapi itu sifatnya optional dan itu bukan deal breaker. So di sini Hyundai juga menyiapkan ya, ada 3 mode yang modenya sangat mudah dipahamin ya. Di sini ada drive mode ya, dan lihat posisinya itu gampang, saya nggak perlu reaching kemana-mana ya, saya cuma tinggal begini aja. Di sini ada drive mode ya. Kalau teman-teman lihat di sini sekarang saya pakai drive mode yang normal ya. Kalau drive mode normal maka warnanya biru ya. Kalau saya pakai drive mode-nya sport maka semuanya tampilannya berubah jadi merah. Kalau saya pengen drive mode yang eco maka dia menjadi hijau. Drive mode ini sangat membantu karena at any time teman-teman bisa pencet, rubah, dan karakternya dalam hal akselerasi akan beda total. This is an entry level of electric vehicle. Ya, dan kita tahu bahwa mobil listrik ini sangat amat irit karena kita tidak perlu lagi datang ke pompa bensin. Ya, sebaliknya kita hanya cukup colok mobil ini setiap hari kita pulang ke rumah, kita colok mobil tersebut ya, kemudian kita tinggalin, besok pagi baterainya sudah penuh ya. Biaya daripada operasi mobil listrik ini sangat kecil. Kalau kita hitung per bensinnya 1000 km kurang lebih itu hanya membutuhkan uang sekitar 250.000. Kurangi beban-beban yang tidak diperlukan, misalnya lampu ataupun bahkan AC. Di sini mereka menyiapkan AC khusus untuk driver only. So kalau misalnya saya sendirian, saya cukup pencet button ini ya, maka AC yang akan nyala adalah hanya AC yang paling kanan ya, hanya AC di sisi pengemudi, dan itu akan kelihatan nanti daripada consumption yang dikeluarkan daripada climate-nya akan berkurang kalau kita menggunakan driver only saja. Pada saat kita pakai yang semuanya, maka konsumsi dari climate ini akan naik. Mobil ini tidak powerful ya, mobil ini tenaganya biasa aja ya, sekitar 120-130 HP, maksimum 140 HP. Torsinya pun bisa dibilang lumayan ya, sekitar 28-30 Nm ya, lumayan ya untuk kita mendapatkan akselerasi cepat di dalam kondisi perkotaan, lebih dari cukup. Inilah mobil listrik ya.
simple, smooth, kemudian torsinya at any time selalu ada ya. Nah, hari ini kita coba lihat ya, coba kita temuin salah satu orang yang mungkin bisa mengapresiasi mobil listrik ini. So stay tune guys. Kabar bang? Sup? Lihat banget itu mobil. Enak. Iya, boros tapi. Oh boros ya? Agak boros. Oh, kalau nggak boros yang ini lah udah. Ya kemana anak-anak kan nyoba ya, sempat ada yang sebulan dia pakai tuh 1.200 km. Sekali charge? Enggak lah. Enggak, dia berapa kali kan? Sekali charge kan cuma Sekali 300 300 kan. 1.200 km, dia keluar duit cuma listriknya 250.000. Pajaknya cuma 2,9 juta. Plat nomor biru kan? Jadi ganjil genap. Oh, ini aja. biru tuh karena ini Iya. elektrik. Iya. Ganjil genap aja. Oke lah Ada ya, soft ada padded-nya touch-nya. ya. Di ujungnya baru dia keras gitu. Tapi ini enggak oke sih. Oke sih. ini iklannya BTS. Decent sih awas ya. Proper tuh. Pakai flat bottom. BTS nih. Decent. Gue kemarin gara-gara itu juga lihat rupanya Hyundai juga baru ngeluarin juga ya. Elektrik juga. Iya. Namanya apa? Kona. Iya. Kona yang SUV-nya. Battery capacity-nya lebih gede daripada ini. Oh gitu, karena bobotnya karena juga gede ya ya. SUV lah lebih gede, lebih berat gitu kan. Yuk, coba kita. Ya kita coba. Istri pamit istri atau mau ikut? Tuh, ikut. San? Sam ikut Sam. Betul. Di belakang. Belakang. Ya lah, lo berdua setirin. Oke, waduh Asta. Udah. Aduh. Aduh, this is so funny. Aduh. This is hilarious. Drive. Ya. Oh, oke. Tapi kenapa ini bisa lebih cepat dibanding Prius? Ini karena kalau Prius hybrid kan. Jadi dia kalau lagi pelan dia pakai listrik. Dia hashtagnya apa? Energi healing apa energi apa nih dia nih? Energi save energy. Kalau Prius kalau lagi slow dia pakai mesin bensinnya. Kalau pakai mesin listriknya, kalau udah rada kencang dia pakai mesin listrik. soalnya. Nah, kalau Ini ini full. all the way. Ini elektrik ya. All the way elektrik. Ini jumpy juga ya ininya, torsinya. And Iya. Torsinya dong. torsinya keren ya. walaupun akselerasinya oke, tapi the sense of torsinya bikin kelihatannya jadi ini ya. Iya. Undang. This is fun. Ini fun kan? Kita pencet tombol yang bintang. Bintang. Biar kita lihat baterainya mana. Wow. Lu pencet di situ. Ini, Bapak. Baterainya Heeh. ya pencet tuh. Jadi kita Range-nya. range-nya masih ada 200 kilo. Wow. Pencet lagi, range 194-nya lu pencet lagi. 194 ya pencet. Ya, lagi. Nah, kelihatan tuh berapa yang dipakai buat AC, buat ini, buat segala macam. I'm surprised with the suspension ya. Iya. Iya. Agak maksudnya nggak bound. Gue pikir Iya. bakal Nggak loncat-loncat. ada Asian suspension gitu. Ini agak weighted, agak berat. Oke. Ini cuma satu varian dong ya kalau kayak gini. Ini ada dua. Oh, apa tuh? Satu lagi dia yang ini yang prime, satu lagi ada yang signature Di bawah, di atas? di atas. Di atas. Pakai panoramic roof, sunroof. Oh, oke. Apalagi ada charger buat handphone ditaruh doang. Ininya Oh, elektrik, yang reverse switchnya. Kalau di charge 3 jam paling lama. Itu dia. Oh, ini. DC charger. DC Itu charger. yang the fastest one cuma sejam. Oh. To get 100%, you only need 1 hour. Oh. Gitu. But this car comes with the AC station tuh. Yang ini. Iya. So around 3 hours lah ya. Iya, Gitu. iya. Nah, yang portable dibawain selalu di bagasi. Oh, I Just in see. case lah. Just in case you need it, it took 8 hours. Agak Kalau yang yang charger fast charger itu bisa invest sendiri? Atau maksudnya? It comes with the car, right? comes with the car It sekarang. comes with the car. Oh, tapi di rumah taruhnya. Iya, di Di rumah. rumah. Di rumah. Nah,
So you don't go, yang itu paling penting nggak ada minta uang bensin lagi ya. Mantap. No, aku mau tadi shoot yang tadi pas drive itu. Park. Drive mode. Drive mode. Nggak bisa. Tadi bisa tuh merah. Eco. Eco. From Eco to normal. From normal to sport. Oke, so sahabat Sinaf, ini adalah Panya Siregar dan Moza. Istrinya. Moza Siregar. Ya ini yang tadi kita bilang bahwa segmennya mobil listrik itu gak banyak. Mereka tuh harus orang-orang yang memang udah pernah nyobain berbagai macam mobil, berbagai macam brand, ya berbagai macam tipe. So kita tanya kepada Bang Panya dan Bu Moza, bagaimana impresinya nyobain mobil full listrik? Gimana Bang? Ini pertama kali nyobain mobil listrik. Dulu pernah nyobain hybrid, tapi kayaknya listrik lebih enak ya. Terus terang aja agak kaget dalam arti surprise yang bagus karena dari sisi akselerasi, khususnya torsi kerasa banget di mobil listrik. Jadi orang-orang sering bilang dari bawah juga udah enak. Berasa ya? Dan khususnya mobil ini karena mungkin penampilannya compact car gitu kan, nggak ngebayangin kalau suspensinya empuk, berat gitu ya, jadi nggak bumpy, Weighted tadi ya? Berasa ya? nggak terlalu loncat-loncat, dan sensasi nggak ada suara mesin itu Iya. Something new for us. sesuatu yang Tadi kita semua ketawa ya? Pencet 2 kali, udah. Udah, jalan yuk. sering lihat tapi ngalamin sendiri langsung ternyata lucu. Jadi overall impressionnya bagus. Asik, Dan asik ya. kalau tadi diceritain kalau dari sisi undang-undang perpajakan mobil kita juga lebih friendly sama mobil listrik. Mudah-mudahan sih kedepannya bukan hanya tren ya, tapi paling nggak jadi satu bisa diadopsi sama lebih banyak orang lah. Thank you Bang. Yes. Bu Moza bagaimana? Kalau buat Bu Moza, yang paling penting tadi pertanyaan sama Pak Yama, nggak ada isi bensin, berarti nggak ada lagi permintaan dari supir, Bu isi bensin. Itu melegakan sekali. Jadi kalau tadi hitung-hitungan gimana Yam? Jadi kalau 1 jam ngecharge dengan charge memang yang comes with the car, Iya. itu berapa langsung isi 100% tadi ya? Kalau dari Betul. rumah. Betul. Terus Betul. kalau bawa Kalau chargernya kita bawa charger, and kurang then lebih agak panjang, 8 jam gitu. But it's okay, it's more than enough buat kita nyambung listrik lah. Iya, Just in case kita kekurangan. Tapi anyway ini mobil kan range-nya 300 kilo. Kalau kita muter-muter segala macam kayaknya most likely kita nggak bakal Sehari yang paling Ya, ngabisin nggak 300 kilo Top sih. 100 kilo Betul, kali ya sehari. Tapi it's true bahwa kalau sekarang kita mungkin some of us gitu ya dimintain bensin 400.000, 500.000 a week gitu ya, terus habis lagi kan sakit gitu ya. With this car ya basically we will not have that kind of situation anymore. Ya, Gladly. pulang colok aja kayak nge-charge HP dan besok Pakai beres. lagi. Dan pajak tahunannya itu loh kalau emang benar Nah, Benar. sih itu juga sesuatu Pajak yang tahunan 2,9 Bapak pajak, juta. Ibu ya kan? bensin. Ya, gitu. Pajak tahunan 2,9 juta. 2,9 juta. juara itu juara. Yes. Gitu. So Bu Moza gimana? Ya. Mobil listrik oke apa enggak? Highly recommended. Makanya tadi kita bilang kalau ditaruh di awal tahun biasanya teman-teman banyak yang safety. Mungkin buat lebaran ya, hadiah lebaran kan nggak pulang mudik. Wih, bener. So it could be Udah a nggak good lama choice. lagi. Yes. benar. Udah nggak lama lagi. Ya. So sahabat Sinaf, stay tune di channel kita. So ini ada review mobil listrik harganya 630 juta. Ya dengan DP kita yang normal 20-30%, cicilan 5 tahunnya cuma 9 juta. Ya dan semua orang bisa nikmatin bahwa kita nggak perlu lagi ngisi bensin, nggak perlu lagi datang ke pom bensin, dan semuanya sensasi berkendaranya kita bisa dapetin tiap hari. Bu Moza, Betul. Bang Panya, Thank you. Sama-sama. For the It's an time. honor. Thank you. Makasih.